Ini minimal kita jalani nih ya, 6. Nah ini boleh kita kerjain kalau situasinya nggak normal ya. Misalkan Bang Yayan di rumahnya air lagi kecil nih, untuk menghemat ya, udah kita kerjakan yang wajib aja. Nanti sisanya buat anak kita, istri kita, takut nggak kebagian ya. Tapi kalau lagi normal, ya kita biasa dari cuci tangan tuh. Nah berarti sisa dari yang 6 ini sunnah ya. Nah kenapa sunnah kita kerjain? Karena sunnah untuk menambal gitu istilahnya, menambal yang wajib yang bolong-bolong ya. Jadi yang wajib disempurnakan dengan yang sunnah ya. Jadi nanti di sini ada namanya sunnah wudu. Nah, jadi sisa daripada ini, sisanya sunnah. Kenapa kita kerjakan tadi? Untuk nolong kita juga ya, kekurangan daripada yang wajib kita kerjain. Contoh misalkan kita salat 5 waktu. Ada salat sunnah rawatib ya, sebelum dan sesudah. Qobliyah, ba'diyah. Itu tujuannya buat nutup kekurangan yang wajib ya. Apakah kita sholat kita sempurna ya bacaannya. Jadi ibaratnya kalau kita sekolah ya, itu ada tambahan nilai ya, misalnya si tugas apa anak kita ya, itu membantu nilai yang wajib. Nah wudu ini selain yang rukun, kita juga harus kerjakan yang supaya sempurna ya. Nah bagaimana dari awal kita kerjakan ya, kalau kita mau pakai seluruhnya, baik yang rukun atau sunnah, yang wajib atau sunnah, kita mulai dari cuci tangan ya. Cuci tangan ini kalau kita pakai cincin kita buka dulu, kantongin. Kalau kita nggak mau ribet kita goyang-goyangin ke atas ke bawah supaya masuk. Kalau kita ada jam ya kita buka jamnya ya. Jadi kalau longgar tapi etikanya dibuka ya. Supaya apa? Supaya semua kena ya. Jadi nggak hanya gini doang, gitu kita bersihkan. Baru kita berkumur ya. Nah, berkumur lalu apa? Hidung ya. Dari hidung buka. Terus tangan ya. Nah berkumur itu jangan langsung keluar, kita kumur dulu ya, kumur buang ke kiri lah gitu ya. Nah setelah kita berkumur lalu kita muka juga harus hidung ya. Hidung bagusnya kita hirup tuh ya, atau kalau kita masukin gitu ya, yang masih suci nih ke hidung kita, bagusnya 3 kali, bagusnya sekali gak boleh ya, tapi kita yang 3 lah yang bagusnya, lebih lengkap ya. Takutnya kalau sekali nggak kena ya. Lalu muka juga sampai batas tumbuh rambut ya, sini. Jadi dari sini nih semuanya nih sampai tumbuh rambut sini ya. Makanya kalau orang yang jenggot agak tebal tuh, hati juga tuh, takutnya nggak masuk tuh air ke dalam jenggot. Ada nyala jenggot kita ada, khawatir nggak masuk ke dalam ya wudu. Atau kumis yang tebal, kumis ya kayak Raden tuh segini 2 cm gitu. Jadi kalau harus hati-hati juga tuh, jangan sampai nggak kena. Jadi nggak bisa sembarangan kita langsung itu aja gitu, tapi kita harus betul-betul kena gitu. Kubis potong kubis ya. Nah kemudian dari muka apa? Tangan ya. Tangan juga harus ya, ini ya sampai siku nih. Lewatin ya. Ini kan siku segini. Kita lewatin segini. Ya. Jadi jangan sampai pas-pasan. Kita ngambil yang Imam Syafi'i itu ilah ya. Ilal marofik sampai siku. Pengertian ilah itu lewatin siku ini, lewatin sini. Tapi kalau Imam Maliki Hanafi hatal marofik ya. Sehingga sampai pas-pasan ya. Jadi kita ambil yang lebih sempurna, kita lewatin dari sikut kita sini. Lagi kita angkat baju kita. Nanti tangan sela-sela juga tuh ya.
selain ini dia biar rapi semua kena, jangan sampai ada yang nggak kena. Nah untuk kepala ya boleh depan aja ya, sini nggak usah ke belakang, atau ini nggak apa-apa ya, jangan cuma sekedar gitu doang, tapi harus gitu biar basah gitu ya, minimal ya selai 3 helai gitu kena ya. Setelah kepala apa? Kuping. Telinga ya. Nah telinga atau kuping ini harus kita sela-sela nih, luas-luas ini ya. Jangan sampai kita cuma gitu doang ya, tapi harus masuk ke dalam tuh sampai keluar nih lipatan kuping tuh, kita putar gitu, masuk sini, putar dalamnya luar sampai kena, jangan cuma gitu doang. Tapi jangan sampai menyakiti tubuh sampai ke lubang, nggak usah ya. Jadi yang kelihatan permukaan ya. Nah setelah telinga, Kaki. ada juga orang suka ke leher tuh ya, ada nggak? Iya, Di belakang leher. leher Ya. belakang. Ini nggak apa ya. Ada juga yang ngerjain. Nah lalu terakhir kaki juga sampai mata kaki lewatin ya. Wa arjulakum minal ka'bain, ada gitu ya. Kalau bahasa Qurannya. Kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi ka'bain 2 mata kaki itu. Lewatin nih, jangan pas-pasan ya. Juga di sela-sela, kalau kaki kanan nyala kaki kiri tuh. Kena rucuk ya. Kalau kaki kiri kita kanan lah gitu. Setelah udah semua kita sela-sela. Supaya ya sampai ada yang nggak kena nih ya. Karena khawatir tumit aja nih, tumit nggak kena air, itu dia bisa bikin nggak sah di dalam berwudu. Tadi itu ada orang yang gitu kan, tarik, ada yang gitu tuh ya. Kalau kita tegur dari marah gitu. Jadi kita hati-hati karena ini penting. Jadi dasar untuk kita ibadah ya. Yang nggak hanya mau sholat ya, Budi mau ke pasar boleh tuh. Jadi untuk menjaga, selain untuk kita ke kantor, ke pasar, kita kerja, itu kalau kita berangkat dulu bagus. Selain kita mengingetin diri kita, insya Allah juga itu diberikan keselamatan ya, Allah jaga. Ntar di kantor pas lagi tuh wudhu lagi kalau emang waktunya boleh gitu. Jadi usahain tuh habis dari kamar mandi kita pipis atau apa misalkan, buang air kecil, usahain setelah keluar wudhu dulu. Terus kita dawamin terus sampai air kita ya. Insya Allah yang kita dawamin wudhu itu manfaatnya bukan hanya di dunia ya, tapi di akhirat ya. Nanti kita akan bercahaya, wajah kita bercahaya tuh. Jadi umat Rasul tuh dari cahaya wajah kelihatan, umatku, umati ya. Gimana kalau di dunia usaha manfaatnya? Satu ya untuk kesehatan tubuh kita. Terus wajah-wajah yang berwudu beda dilihatnya. Walaupun dia kulitnya gelap atau putih, juga gantong putih, kalau nggak wudu kelihatan beda gitu. Nggak secerah ya orangnya ahli ibadah ya. Nah kemudian tadi apa nih, wudu bebas dari hadas ya, hadas kecil ya, bukan hadas besar tapi hadas kecil. Kalau hadas besar tadi dengan mandi dan tayamum, ada bab tersendiri. Nah dari hadas najis nih ya, najis ada apa? Najis apa? Besar, sedang, kecil, mukhafafah, mutawasito, mughalazah ya. Mukhafafah itu ya najis yang ringan, air kencing bayi laki-laki ya. Kalau kita punya bayi laki-laki ya tadi tuh, ketika di pipis sembarangan, nanti kena baju kita, untuk sholat kena tubuh kita atau tempat sholat sejadah kita, itu bisa najis. Cara bersihinnya itu nggak perlu diguyur, percikin aja ya, kan najis nih gitu, percikin. Nah tapi kalau mutawasito yang sedang itu air kencing bayi perempuan. Jadi kalau bayi laki-laki maksudnya mau yang ringan. Tapi kalau bayi perempuan ke sedang, nggak tahu kenapa tuh ya, bisa perempuan lebih di atas laki-laki. Mungkin ada unsur tersendiri dalam zat itu ya. Terus mungkin contoh kayak kotoran manusia ya, itu sedang larinya ya. Tapi kalau yang berat ya kotoran anjing, babi ya. Jadi kita kalau menyentuh kulit babi, kulit anjing itu bisa batal tuh, hati-hati tuh. Ya, harus kita bersihkan ya. Kena air liur anjing dan sebagainya itu najis, berat ya. Makanya bersihinnya dia nggak cukup dengan air, pakai
tanah ya. Berapa kali? 7 kali ya. Air, tanah, air gitu ya. Jadi biar karena di tanah itu ada unsur obat juga ya. Biar bebas dari rabies atau mungkin bakteri tertentu di binatang itu, terutama anjing dan babi, bisa dibersihkan dengan zat-zat yang ada di tanah ya. Nah, lalu setelah itu kita wudhu ya. Kalau najis yang berat, kita bersihkan 7 kali dulu ya, bilasan. Tapi kalau udah itu baru kita wudhu. Tapi kalau yang kecil tadi, contoh kayak kita habis pipis, buang air besar, kan najis sedang, itu kita cebok dulu ya, lalu kita berwudhu. Jangan langsung wudhu. Habis tentang wudhu buat bersuci, habis babi enggak cebok lagi, langsung wudhu gitu. Ya kita ini dulu ya, kita wudhu, kita bersuci dulu ya. Nah, kalau yang kecil tadi yang mau apa udah cukup kita langsung wudhu setelah kita bersihkan. Nah, wudhu ini para jamaah sekalian ya, ini manfaatnya bukan hanya untuk ibadah ya, tetapi dia juga untuk kesehatan juga ya. Contoh misalnya kita bangun mau sholat subuh tuh, kita pagi-pagi diajarin ya, sebelum pas kita bangun udah minum air putih kan biasanya, entah hangat atau dingin tuh kita minum segelas gede misalnya, untuk kesehatan dalam. Lalu kita wudhu, itu kan bikin seger ya. Jadi bukan hanya untuk ibadah, tapi ada manfaat untuk kesehatan. Nah, inilah dasar Islam yang dalam syariah kita diajarkan, fikih ya, syariah, bahwa setiap kegiatan kita ibadah harus diawali dengan keadaan suci. Jadi nggak boleh sembarangan. Bahkan kayak Riko, aku pengen ini kangen nih gitu, wudhu dulu Riko. Jadi ntar wudhu sholat sunnah dulu Riko. Ustaz kelamaan dia nomor gitu. Kita kan kadang-kadang ya, maaf ya, ya manusia itu biasa umum ya. Yang gitu-gitu kita kelamaan. Bagusnya wudhu dulu, sunnah mutlak 2 rakaat gitu. Bahkan Nabi ngajarin tuh ya. Bahkan Rasul kita itu ngajarin gak hanya yang zahir, hal-hal yang privasi keluarga diajarin. Cara-cara bersenggama yang baik kayak apa ya. Itu ada pelajarannya. Misalkan kalau istrinya gemuk, suaminya kurus, ada caranya tadi kok. Gemuk ada caranya. Itu saya pernah punya buku tuh, ada tuh cara bersenggama yang baik dalam Islam dengan postur tubuh beda-beda. Tentunya diawali semua dari tadi wudhu gitu. Ini bukan jorok nih ya. Ini memang jadi Islam begitu afik ya, begitu rapi. Hal terkecil, hal privasi semua diajarin. Ya buat kita umatnya ya. Sehingga nanti kalau udah diajarin, tinggal kita mempraktekkan ya. Yang terakhir saya sampaikan berkaitan dengan wudhu ya. Nah, gimana kalau kita lagi sholat ya, kita pengen buang angin ya. Itu jangan ditahan tuh, jadi makruh ya. Kita tahan makruh. Saya lagi imam gitu, nggak apa kita keluar dari imam kita. Makanya imam itu ya contoh kayak tahun bagus tuh. Dan kalau kita bangun saya bilang bikin pintu di depan imam. Jadi kalau imam batal dia tidak samping, nggak perlu ngangkain makmum. Jadi bagusnya setiap masing musola ada pintu depan kayak tahun contoh kecil ya, yang ke kiri tuh. Itu sengaja saya suruh untuk kalau ngapa-ngapa imam batal bisa lewat situ. Ya. Nah, kalau imam batal daripada jenahan makruh ya. Apalagi dia keluar, ya udah batalin. Nanti diganti oleh jamaah terdepan. Makanya jamaah terdepan itu harus paham tentang imam ya. Jangan imam nggak ada kita balik lagi. Ya. Main suruh-suruh dulu. Iya. Lagi sholat semua itu. Tidak toh. Makanya di situ idealnya masjid mushola itu ada imam khusus, ada imam lapisan kedua. Jadi jangan jadi nanti kalau ketika otomatis yang utama dia ada enggak ini, jadi yang lain nggak perlu. Oh gua kali bukan gitu ya. Udah tahu si A yang biasa disuruh maju langsung kalau batal. Nah kalau kita misalkan ngomongin batal, posisi kita di tengah nih, daripada kita nerusin, kita ragu gitu, kita nahan makruh, ya kita ke belakang. Caranya gimana? Tadi kita lihat juga posisi jamaah yang kita langkain ya.
Tapi kalau jangan covid ini kan ada selah tuh, ya, setengah meter gitu, semeter, kan gampang. Tapi kalau penuh kita lihat situasi, apa dia lagi sujud atau apa tuh supaya kita tidak mengganggu mereka. Lalu kita ke depan dulu, walaupun nanti misalkan pas sujudnya itu kan nggak mungkin apa kena batas kakinya, ada sekian senti gitu kita lewatin. Lalu kita cari pinggir tembok. Nah kita lalu kita nanti wudhu lagi ya. Itu kalau masih situasi di negara yang dikit ya. Tapi kalau kita lagi di Masjidil Haram di Mekah Madinah, tetap kita keluar dari jamaah yang kita paksain, daripada kita nggak sah sholat ya. Itu mah risikonya ya itu melewati banyak orang tuh. Kalau di daerah Masjidil Haram ya. Tapi kalau Masjidil Haram di dalam Ka'bah itu ada wudhu tuh ini gitu. Itu penuh orang biasanya. Kalau di Madinah itu agak jauh, keluar jauh Kelatan. Karena Madinah posisi kamar mandi di bawah, di halaman tuh. Itu kita ke bawah naik lift tuh, ya, jauh ke bawah. Sehingga kalau kita batal, itu risikonya harus kita wudhu kembali. Ya. Kemudian kalau kita lagi sholat tadi kita pengen ya pup atau pipis, kita ragu kita batalin aja, jangan dipaksain. Nah kemudian kalau lagi sholat ya kalau kita ragu ya ikutin yang keyakinan aja hati kita. Ini hati lebih jujur dibanding mulut kita kan. Kita ikutin, kita ragu nih, udah kita ikutin yang yakin ragu lah, tinggalin kemana gitu apa kita kayak mau batal udah tinggal aja gitu. Yang ikutin bisa mau kagak tahu ini gitu. Ya enggak juga. Atau kita imam aja mau kagak tahu ya jangan ya. Karena kan Allah Maha tahu. Karena sholat ini kenapa dia harus berwudu dulu atau mungkin nanti hal lain, bab lain tayamum misalnya. Memang kita harus menghadap Allah dalam keadaan suci ya. Suci lahir, suci batin ya. Lahir itu ya zahir tubuh kita. Diawali dengan berwudu ya. Batin ya tadi kita mengkondisikan batin kita betul-betul kita lagi menghadap yang kuasa. Minimal kebersihan batin itu kita nggak ingat hal-hal zahir yang di luar sholat ya. Minimal amat ukuran kita yang khusus dalam ibadah itu ya ketika Allah Akbar, minimal kita lupa tuh semua kecuali sholat Allah gitu. Setelah lepas kita naruh ini lalu kita ingat yang lain ya ukuran kita berarti segitu ya. Tapi kita berusaha dari awal takbir pertama sampai salam kita berusaha untuk fokus gitu. Tapi mungkin jarang ya kita selesai nggak ingat bini atau itu setan biasa ya masuk ke dalam ibadah gitu. Ya Allah udah punan gue pada gocap Udah kalau punan. Nah, begitu water kunci kagak. Jadi kita kadang makanya ukuran khusus buat kita itu takbir ihram ya Allah Akbar. Ini gue nyerayam ini. Ya. Jadi wajah sekalian ini yang wajib ya, yang rukun ada 6. Jadi niat, muka, ngapalin aja niat, muka, tangan, kepala, kaki tertib gitu ya. Kalau mau ngapal gitu. Sebutin yang rukun wajib. Niat, muka, tangan, kepala, kaki tertib gitu aja. Terus uraiannya sendiri tuh. Berarti sisanya sunnah ya. Tapi ketika kita udah semua kita kerjain. Supaya apa? Supaya dia sempurna gitu. Karena kita merasa tubuh kita ini apa kena apa gitu. Kita berharap seluruh tubuh kita Allah jaga gitu. Dari wudu itu bisa manfaatnya Allah jaga diri kita ya. Makanya kalau mama mau kerja, Ami siapa terus kita usahain mau berangkat sebelum kayak seragam tuh kita wudu dulu. Supaya kita masih bersih ya. Lagi mama kan banyak waktu wudu gampang kan, kita bisa ngatur sendiri. Batal wudu lagi, nggak apa-apa. Memang awal-awal teman-teman kita merasa lu wudu mulu gitu. Itu kalau kita jawamin biasa gitu, insya Allah nanti kita udah enak aja. Minimal dari wudu itu tanda kutip ya bisa menolong kita di akhirat ya. Seperti contoh Bilal bin Rabah ya, beliau nggak putus wudunya. Dari wudu itu bisa menolong di akhirat. Jadi untuk kita masuk dalam surga Allah itu bisa menolong diri kita ya. Coba kita usahain, kalau kita udah biasa alhamdulillah kita terusin. Kita masih ragu-ragu, kita coba untuk
nggak pernah putus dalam berwudu ya. Kalau kita mau kerja apapun dimanapun usahain, kita mau nongkrong kayak, kita mau kemana kayak gitu, wudunya nggak apa, nggak masalah ya. Jadi kita mau ke Kaung nih misalkan dari rumah, habis ini kita wudunya nggak apa, hanya ngobrol ke barat ke timur ya. Itu tujuannya tadi untuk menjaga diri kita. Apalagi kita mau ibadah ya, mau sholat, mau baca Quran, tentunya ya harus gitu. Baik sekali, itu aja tentang wudu. Silakan yang mau nanya silakan. Terus misalnya kalau lagi sholat Jumat ini gimana Ustaz? Kalau mau ini apa udah biasa mau untuk gitu. Ya kita batalin aja. Oh iya, wajibnya. Iya. Nah, nggak apa kita batalin. Batalin. Bila kita merasa ragu gitu dan makruh gitu, kalau udah nggak tahan. Udah gitu sholatnya maksudnya harus kita ambil wudhu ketinggalan Nah, gitu. berarti kalau begitu situasinya, kalau emang nggak keburu sama sekali ya, ya udah kita balik, kita sholat sendiri, berarti sholat johor artinya. Sholat johor kita nggak dapat pahala sholat Jumatnya. Tapi kalau andai kata ada di masjid tetangga lain ya, yang masih mengerjakan baru khutbah, kita kejar buru-buru masjid lain yang terdekat ya. Tapi kalau andai kata nggak keburu, ya udah kita sholat zuhur. Itu kan bukan karena kita yang mau, bukan kita minta pengen begitu, tapi emang darurat ya, darurat. Jadi kita ganti dengan itu, walaupun nanti woi lu nggak sholat gitu itu sama lain. Yang penting kita, daripada kita mau kuasa kita berbohong ya, Allah mah tahu, mending kita batalin biar orang kata apa kayak gitu. Tapi kalau masjid A misalkan selesai, kita dengan masjid B masih ada, kita kejar gitu. Tidak jauh. Muter dulu. Oh sampai selesai, jangan ya. Jadi kita ganti dengan biasa sholat zuhur biasa. Gitu. Makanya kita berdoa ya. Makanya kita kenapa mau sholat Jumat itu kita selalu prepare kan? Prepare dari ya, kesehatan, terus perut kita. Itu tujuannya itu ya. Kalau kita biasa nervous apa, terus pengen BAB, udah kita ikutin aja BAB dulu. Daripada kita nanti pas sudah nyampe sono, itu tadi ya kasus begitu. Ini kita prepare di rumah, betul-betul prepare ya. Makanya kita disuruh tuh hari Jumat mandi tuh, mandi sunnah ya, sunnah hari Jumat ya. Jadi kita betul-betul prepare banget lah gitu. Sehingga orang dulu nih, itu bisa kalau Jumat nggak ada berani keluar keluyuran tuh, standby di rumah nyiapin untuk sholat Jumat. Beda kayak zaman sekarang orang kerja gitu ya, kerja yang ya, nggak bisa kita santai kayak gitu di rumah. Tetap kita di kantor pun kita tentunya kalau di Jumat kita khususin tuh, kalau kita di kantor misalnya berangkat, kita yang biasa kita nggak makan, mengganggu perut ya kita tinggalin ya. Supaya tujuannya kita sempurna pas sholat, yang nggak ada rasa itu. Saya bisa kalau gitu tugas khotib ya, kadang-kadang saya di sekolah suka izin atau saya pulang duluan, bukan nyiapin materinya, bukan kondisi gitu, supaya pas sampai di sana kita betul-betul fit gitu. Tapi kalau kita merasa kurang sehat, kita izin ya, minta badal gitu. Kalau kita nggak kabarin nanti bisa batal tuh sholat Jumat ya. Walaupun setiap masjid punya badal cadangan, itu pasti ada di sini. Yang lain silakan, mungkin nanti ada yang bertanyain. Bud. Tanya Bud. Nanti udah yang buru-buru ya. Sama setiap wudhu kalau di ini ada doanya Pak? Ada. Nanti saya tulisin atau saya fotokopin. Nanti biar ya nanti kalian hafalin di rumah aja ya. Karena kalau kita ngapalin lama, kan udah baca Quran bisa kan, tinggal hafal di rumah aja. Nanti kalau mau saat saya udah hafal dengerin ya, udah nanti gitu. Jadi kita nggak ngapal begini. Nanti kita fotokopin atau kita tulis. Karena setiap buku doa ada tuh ya. Tapi ingat, nanti ada juga doa beda tuh ya. Di dalam sholat juga misalkan contoh kayak misalkan doa iftitah, itu ada yang beda tuh ya. Kita kan biasanya Allahu Akbar kabira kan gitu. Ada juga Allahumma bayyid wajhi, itu beda tuh. Itu pengaruh dengan aliran ya. Jadi jangan semua diserap ya, karena walaupun setiap doa sholat itu ada beda juga alirannya ya. Kita yang biasa kita pakai ya itu yang
Iya, wa biro sholat jamaah. Ada juga yang Allahumma bayyid wajhi yauma gitu ya, itu bukan sholat jamaah ya. Jadi kalau di Indonesia kan ada organisasi A, B, C, itu kan beda-beda bacanya. Misalnya nanti ngatin ya di grup, nanti saya tulisin atau saya fotokopiin biar bisa diambil kita baca bareng di sini ya. Nanti diapain di rumah aja ya, sambil santai, sambil kerja kan bisa. Riko sambil nih bu, gitu. Nah, apa sih Riko? Kagak. Kalau ngembaliin. kembali gua tekor gua ya. Banyak kembalian. Buku doang aja kasih. Kalau kembali coba dikasih 30. Kalau di taman bari motong. Kalau ini kan Apa kalau ini, misalnya ya, Nah, kita kan sholat ketinggalan nih, misalnya tadi malam sholat ketinggalan nih ya. Misalnya ada apa di kantor-kantor apa di musola jauh gitu kan. Orang kan misalnya sholat sunnah nih, apa sholat maghrib atau asar gitu kan. Kita mau nyolek itu, colek-colek itu Ustaz, ya kan. nyolek. Jadi makmum. Oh, nggak tahu aja sholat sunnah Pokoknya gitu. aja sholat sunnah gitu. Itu gimana itu? Padahal ya Sholat sunnah. bukan sholat ini, bukan sholat wajib. Nggak apa-apa, kita nggak tahu. Tapi kalau dia orang, kalau orang itu setelah kita sholat aja tungguin kita, maaf bang, tadi saya sholat sunnah gitu. Masih mikir wajib gitu. Kita ulang lagi. Kalau dia ngasih tahu. Kalau jadi pulang aja ya udah kita nggak tahu ya. Maka di situ kita sebelum gabung kita lihat juga situasi kondisi ya di masjid musola. Dan juga jangan langsung kita colek aja gitu. Takutnya dia sholat sunnah ya. Tapi kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Dia cuma dapat 2 atau 1 diterusin, sisanya berapa yang belum. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu ya kita jangan. Tapi kalau andai kata si pulan yang kita ikutin dia belum ini karena dia satu anak orang kesian gitu kan, ya udah kita ulangi misalnya. Kalau udah nggak ada udah terusin. Jadi intinya kalau kita selama kita ngikutin imam kepada orang ya, kita nggak tahu sholat apa itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu kita jangan ikutin. Sehingga trik kita adalah ketika kita masuk ke suatu masjid musola, kita lihat situasi kondisi. Oh ini kayaknya habis sholat nih gitu. Oh sunnah kali. Hati kita nih. Kita mau mufaraqah kita bisa ya. Kita sendiri. Kita ragu ya. Kecuali kalau mau kita wudu bareng tuh masuk ke dalam ya, itu lain ya. Silakan Pak. Apa aja. Iya. Apa aja. Ya. Jadi kita kalau ditawarin Sulaiman di kantor dimanapun ya kita disuruh ya kita maju kalau. Karena banyak orang yang misalnya mohon maaf ya, ada juga yang langsung juga depan walaupun di kantor ya. Ada juga dia nunggu kita karena mungkin lihat aura wajah kita mungkin anak santri lekar kali gitu ya. Jadi halnya beda. Kayaknya orang ngerti ibadah nih dibanding gua kan ada gitu tuh. Kemudiannya silakan gitu. Emang berantem tapi emang kalau sering dulu berantem Iya, beda. Kita kadang lihat orang tuh beda juga ya. Pokoknya pakainya lepis atau kaos tuh jumping. wajah beda, nggak beda gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin merasa pede aja langsung komat gitu nyuruh orang gitu. Tapi kalau kita dipasang nggak apa-apa, karena kita udah siap ya. Tapi ini maghrib bisa pakai suara, udah hajar aja. Bismillah ya kan kita. Tapi kalau kita ragu, kalau sholat yang zihar malam tuh jangan ya. Kalau kita ragu bacaan kita, khawatir salah, jangan. Kalau dipaksa kita jangan. Tapi kalau zuhur ya mungkin ya kita yakin kita merasa tanda kutip khusyuk atau apa ya kita nggak mau kita imam gitu kalau dipaksa ya. Tapi itu kalau nggak bersuara kan sir ya. Tapi kalau yang zihar yang bersuara malam ya kita ragu gitu. Jangan. Tapi kita merasa bisa ya nggak apa-apa. Lagi dipaksa kan? Ya kalau gas semua kan ada jamaah ya. Jadi artinya kita mengajar pahala jamaah juga harus yaitu tahu ilmunya juga. Jangan kita sembarangan berjamaah ya. Itu saya kira ya. Jadi berkaitan dengan wudhu ini jadi hal sangat penting sekali ya. Bukan hanya untuk sholat ya.
hal sosial ya, pergaulan. Insya Allah kita berangkat dari rumah, kita berwudu tuh sangat luar biasa manfaatnya, terutama buat diri kita ya. Jadi kalau bahasa saya, enggak hanya kita mau ke musola, ke pengajian, tetap kita mau nongkrong kek, kita mau kerja kek, kita wudu aja berangkat dari rumah. Itu kita merasa nyaman diri kita ya. Mungkin dari situ kita nggak tahu, barangkali ya kita bisa suatu hari nanti masuk surganya Allah dari sisi itu barangkali. Kita dawamin wudu, kita rutinin. Mungkin sholat kita masih kurang, sedekah kita masih kurang, ibadah kita kurang. Mungkin dari situ barangkali Allah ambil pahala wudhu kita. Allah kita tahu kan, kita hanya berusaha untuk melakukan suatu kebaikan ya. Atau mungkin barangkali ya bahasa kasar, Rahmat kamu sesudah karena disaung, bisa jadi saya nggak tahu kan gitu. Itu kan kita nggak tahu. Semuanya kan Allah punya urusan. Atau tadi kita bicara di awal kita sebelum ngaji, mungkin dia masuk surga jadi RT, bisa jadi. Gara-gara ya kita nggak tahu, karena nilai sosial. Jadi semuanya, semua apapun yang baik bisa menjadi jembatan untuk ibadah ya. Nggak hanya urusan di tempat ibadah, di masyarakat semua bisa untuk ibadah. Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian para jamaah, kurang lebih mohon maaf. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa namanya? Si Jayan sering ngalamin begitu. Apa? Diterusin. Apanya? Maksudnya diterusin nggak Udah dibatalin. nggak dibatalin. Oh tapi nggak kentut. Enggak. Cuman nahan